Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan, yang mana berbagai topik akan kita bahas selama kurang lebihnya beberapa menit ke depan. Dan untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita telaah adalah topik yang menyangkut tentang penjualan. Tentu kalau kita berbicara tentang penjualan ini, maka yang terbersit dalam benak kita yaitu suatu proses sosial manajerial di mana individu ataupun kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan juga mempertukarkan berbagai produk yang bernilai dengan pihak lain. Dan manakala kita telaah lebih jauh tentang penjualan ini, maka dalam praktiknya kita mengenal beberapa bentuk dari penjualan ini. Bentuk-bentuk penjualan dimaksud diantaranya yang pertama adalah penjualan tunai. Penjualan tunai ini merupakan suatu bentuk penjualan yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau dengan istilah lain dilakukan dengan kontan, di mana pembeli dalam hal ini langsung membayar berbagai produk yang dijual oleh para penjual dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian bentuk penjualan yang kedua yaitu penjualan grosir. Kalau kita berbicara tentang penjualan grosir ini, maka yang dimaksud di dalamnya adalah suatu bentuk penjualan di dalam suatu volume yang besar, di mana penjual dalam hal ini melakukan penjualan produk dengan harga yang biasanya lebih murah, tetapi dalam jumlah yang lebih banyak untuk dijual kembali. Kemudian bentuk yang ketiga dari penjualan adalah penjualan kredit. Penjualan kredit ini merupakan salah satu bentuk penjualan yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, di mana pembeli akan membayar dengan metode mengangsur sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, yaitu baik penjual maupun pembeli. Kemudian bentuk yang keempat yaitu penjualan konsinyasi. Untuk penjualan konsinyasi ini, penjualan yang dilakukan itu biasanya melibatkan perantara, di mana dalam hal ini penjual akan menjual barang ataupun produk-produknya kepada reseller, dan reseller ini akan menjualnya kembali kepada pihak lain. Dan manakala produk yang dijual tadi tidak habis,
maka produk-produk tersebut dapat dikembalikan kepada penjual pertama. Itu adalah penjualan konsinyasi. Kemudian bentuk penjualan berikutnya yaitu penjualan tender. Untuk penjualan tender ini merupakan suatu bentuk penjualan yang dilakukan melalui suatu mekanisme tertentu, yang mana mekanisme ini sering disebut dengan proses lelang, di mana dalam hal ini penjual akan mempresentasikan produk-produknya kepada pembeli. Dan kemudian pembeli akan memilih produk-produk terbaik yang mereka inginkan. Kemudian bentuk penjualan berikutnya yaitu penjualan ekspor, di mana untuk penjualan ekspor ini merupakan suatu bentuk penjualan yang dilakukan antar negara, di mana produk yang diproduksi oleh suatu negara akan dijual ke negara-negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu tadi adalah beberapa bentuk penjualan. Kemudian manakala suatu perusahaan ataupun entitas bisnis atau bisa juga individu-individu yang melakukan aktivitas kewirausahaan, maka tentu dengan adanya penjualan ini para pihak tersebut tadi pastilah memiliki beberapa tujuan, di mana tujuan tersebut adalah diantaranya yang pertama adalah bahwa dengan adanya penjualan, maka entitas bisnis ataupun individu yang berwirausaha menginginkan memiliki tujuan untuk mendapatkan volume penjualan. Dengan adanya penjualan ini, maka diharapkan volume dari hasil jual beli ini akan dapat terus bertambah setiap waktu untuk meningkatkan performa usaha. Ini adalah tujuan yang pertama dilakukannya aktivitas penjualan, meningkatkan ataupun mendapatkan volume penjualan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dalam rangka untuk menunjang pertumbuhan entitas bisnis ataupun perusahaan. Jika suatu entitas bisnis ataupun perusahaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka entitas bisnis tersebut ataupun perusahaan tersebut tentu memiliki peluang untuk lebih cepat berkembang. Ini akan meningkatkan kinerja dari perusahaan ataupun entitas bisnis tersebut dalam menjamin kualitas produk-produk yang dihasilkannya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan pengelolaan ataupun dengan manajemen yang baik, utamanya adalah manajemen penjualan, maka suatu entitas bisnis ataupun suatu perusahaan dalam hal ini akan mendapatkan berbagai keuntungan. Utamanya adalah keuntungan dalam bentuk finansial. Keuntungan dengan adanya penjualan yang semakin naik pun akan menyebabkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan
akan semakin besar. Dan ini pula akan mendapatkan peluang yang lebih baik lagi untuk menarik pelanggan yang lebih loyal. Ini adalah beberapa tujuan dari dilakukannya suatu aktivitas bisnis yang disebut dengan aktivitas penjualan. Nah, kalau di awal tadi kita sudah mengupas tentang bentuk-bentuk penjualan, maka berikutnya tadi baru saja kita mengupas tentang tujuannya, lantas berikutnya adalah kita patut untuk mengenali lebih jauh pula tentang berbagai jenis dari penjualan ini. Nah, di dalam praktik bisnis, manakala kita berbicara tentang penjualan ini, maka di dalamnya ada beberapa jenis yang patut untuk kita pahami bersama. Di antaranya yang pertama adalah trade selling. Trade selling ini itu akan dapat terjadi manakala produsen dan juga pedagang besar memberikan keleluasaan, utamanya bagi para pengecer, untuk terus memperbaiki distribusi produk-produk yang dipasarkan. Ini adalah trade selling. Kemudian berikutnya adalah jenis penjualan berupa responsive selling. Untuk jenis responsive selling ini, setiap karyawan, utamanya karyawan yang termasuk di dalam divisi, unit, departemen, atau apapun namanya yang bersentuhan dengan penjualan, memberikan reaksi terhadap munculnya berbagai permintaan. Jenis responsive selling ini memang tidaklah bisa menciptakan keuntungan yang besar, meskipun dalam hal ini perusahaan, entitas bisnis telah memberikan fasilitas layanan yang baik dan juga membangun hubungan baik pula dengan para pelanggan. Ini adalah responsive selling. Kemudian berikutnya yaitu missionary selling. Missionary selling ini merupakan suatu jenis penjualan yang mana perusahaan ataupun entitas bisnis akan lebih fokus untuk mendorong pembeli agar mau membeli produk dari penyalur perusahaan. Ini biasanya perusahaan yang dimaksud itu telah memiliki penyalur tersendiri dalam rangka mendistribusikan berbagai produk yang ditawarkan ke pasar. Dan jenis berikutnya yaitu new business selling. New business selling ini merupakan suatu jenis dari penjualan yang fokus untuk membuka, merintis transaksi-transaksi baru dengan mengubah dari calon pembeli menjadi pembeli. Salah satu bidang industri yang acap kali menerapkan jenis penjualan new business selling adalah mereka yang terlibat dalam industri asuransi. Nah,
Kemudian berikutnya yang kelima, yaitu technical selling. Technical selling ini di dalam praktiknya akan lebih fokus pada berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan ataupun entitas bisnis guna meningkatkan penjualannya dengan cara memberikan saran kepada konsumen. Dalam hal ini, mereka yang tergabung di dalam staf bagian penjualan akan memiliki tugas-tugas pokok yang diantaranya adalah mengidentifikasikan serta menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pembeli. Dan berikutnya, tenaga ataupun staf di bidang penjualan tersebut, mereka harus menunjukkan tentang bagaimana produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu dapat menjadi suatu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Nah, selanjutnya, untuk lebih memahami dan sekaligus bisa mengaplikasikannya di dalam praktik bisnis yang sesungguhnya. Dalam hal ini kita pun perlu untuk memahami sekaligus menguasai tentang strategi penjualan yang efektif. Tentu saja masing-masing perusahaan memiliki berbagai strategi yang bisa saja antara perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda dalam menentukan strategi penjualannya. Namun pada dasarnya ada beberapa strategi yang bisa diejawantahkan oleh berbagai perusahaan. Di antara berbagai strategi tersebut, yang utama adalah menjalin hubungan dengan pelanggan. Kemudian berikutnya yaitu menyediakan pelatihan dan juga dukungan atas penggunaan berbagai produk yang ditawarkan ke pasar. Kemudian yang ketiga adalah menawarkan nilai tambah atas produk-produk yang ditawarkan. Kemudian berikutnya, sesuai dengan kemajuan teknologi, utamanya teknologi di bidang informasi, maka salah satu strategi yang dalam tanda kutip wajib dijalankan oleh hampir semua perusahaan adalah memanfaatkan pemasaran digital dan juga media sosial. Kemudian yang kelima, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang keenam, yaitu mentargetkan pasar yang lebih spesifik. Dan yang ketujuh, ini adalah bersifat wajib bagi semua perusahaan, yaitu menjaga mutu dari produk-produk yang dihasilkannya. Kita tidak bisa memungkiri, mutu merupakan kata kunci bagi munculnya multiplier effect atas terjadinya penjualan suatu produk.
Manakala mutu suatu produk dapat memuaskan para penggunanya, maka besar harapan pula pengguna tersebut akan terus melakukan aksi-aksi ataupun transaksi-transaksi penjualan, pembelian dengan perusahaan tersebut. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang penjualan. Dan kita akan meneruskannya untuk membahas topik-topik yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.